Oke Tan, aku mau jelaskan mengenai premi ya. Jadi untuk asuransi kesehatan sesuai tagihan ini ada dua paket sebenarnya. Yang pertama ini adalah PPH Black Card Black Card Plus ya untuk paket premium. Satu lagi paket ekonomis yang harga preminya lebih sedikit ya, lebih kurang dari paket ini dengan namanya paket ekonomis PSS ya. Semuanya nanti ada plus minusnya Tan. Saya sendiri sih pakainya yang paket premium Black Card PPH Plus ini ya. Nah, jadi untuk ini yang Tante dapatkan adalah kartu rumah sakitnya ini bisa dipakai di seluruh Indonesia. Kemudian bayar preminya juga dengan nilai tetap. Jadi preminya ini nggak akan naik, bayar aja gitu aja terus gitu ya. Nah, kemudian di akhir masa pertanggungan masih ada nilai tunai yang dapat ditarik ya. Jadi ada saldo nanti Tante yang bisa ditarik di akhir masa pertanggungan. Nah, kalau saya buatin yang Tante punya ini sampai usia 75, adik Alda dan adik Anya ini sampai 55 aja. Kenapa? Karena mereka masih muda Tan. Ya, kemudian juga kalau misalnya di satu waktu nanti Tante mau ganti nih atau mau upgrade kartunya, ya kan, boleh untuk kita rubah. Itulah keunikan kelebihan dari paket premium Black Card ini. Nah, untuk Tante sendiri ya kan, untuk kartu PPH Black Card ini untuk bronze B preminya 1,5 juta per bulan. Adik Alda itu 517, sedangkan adik Anya itu 500. Jadi kalau di total-total ini sebesar 2 jutaan, 2 juta setengah lebih sedikit ya Tan ya. Nah, untuk 3 orang seperti itu. Nah, kita juga punya untuk paket ekonomis kartu PSS ini. Semua manfaat yang tadi saya ceritakan itu persis sama. Bedanya di mana? Bedanya adalah satu, preminya dia adalah lebih rendah ya daripada paket premium tadi. Tapi ada kenaikan premi setiap tahun ya sebesar 7-8% karena pertambahan usia. Kalau yang tadi itu preminya flat ya, gitu aja terus preminya ya kan. Nah, kalau ini dia memang lebih murah di awal tapi setiap tahun ada kenaikan 7-8%. Terus tidak ada nilai tunai nanti di akhir masa pertanggungan. Jadi benar-benar kayak BPJS ya, asuransi hangus lah istilahnya gitu ya Tan, kayak asuransi mobil juga gitu loh. Nah, kalau untuk PPH Premium Black Card ya, itu tadi ada ya di akhir masa pertanggungan ada nilai tunai yang dapat ditarik seperti itu. Yang lain semuanya sama Tan ya. Nah, kita lihat preminya ini kalau sama ya semua kartunya ya Tan ya, pakai bronze B juga. Untuk Tante preminya itu adalah 1.080.000 ya, untuk adik Alda 424.000 dan adik Anya 407. Jadi sebesar hampir 1,9 juta ya Tan untuk bertiga. Nah, yang tadi itu 2,5 juta untuk bertiga. Ya saya sih sarankan kalau memang ada budget mending ambil yang PPH Black Card yang premium ya Tan. Ya nggak jauh juga bedanya kan ya. Tapi dia lebih fleksibel Tan. Dan juga nanti di akhir masa pertanggungan masih ada nilai tunai yang bisa kita tarik seperti itu. Ya, kenapa sih penting banget kita punya kartu ini ya, baik PPH Plus ataupun kartu ekonomis PSS ya. Karena kan kita nggak tahu ya, hari ini kita sehat, besok kita sakit. Nah, kalau sakitnya ringan-ringan, kalau sakit yang berat gimana? Karena yang namanya autoimun, jangan kita pernah salah duga ya bahwa yang namanya anak-anak remaja itu banyak loh penyakit-penyakit. Kayak teman saya ini anaknya baru usia 16 tahun ya, dia lagi stres banget nih. Tiba-tiba anaknya lemas lunglai ya, badannya merah-merah kena yang namanya autoimun gitu. Nah, dia sendiri nggak punya nih kartu PPH Black Card. Nah, kalau dia mau pakai BPJS ya masalahnya juga dia harus ngantri, apalagi di tengah COVID begini, makanya dia stres banget ya. Inilah saat terbaik untuk masuk ke asuransi dan tidak menunda ya, karena kita nggak pernah tahu ya, kalau seandainya kita sudah pernah kena COVID ya, kemudian juga nanti kita mau masuk, nah itu nanti akan ada penundaan ya, belum tentu langsung diterima oleh Prudential. Prudential nanti akan cek dulu sudah benar-benar bersih belum paru-parunya atau bagaimana ya. Nah, ketika kartu ini jadi, nah dia itu ada masa tunggu juga 30 hari. Jadi misalnya polis disetujui tanggal 20 Juni ya, kartu masih baru bisa dipakai tanggal 20 Juli ya. Terus ada 18 penyakit itu bukan hanya di Prudential sih ya, tapi di seluruh perusahaan asuransi berlaku ya, nggak bisa diklaim nih penyakit-penyakit ini. Kenapa?
karena dianggap ini bukan penyakit yang tiba-tiba ada ya, tapi sebelumnya sudah ada dalam tubuh kita. Contohnya batu empedu itu kan nggak mungkin tiba-tiba ada ya, batu pada ginjal, kemudian amandel ya kan, wasir ya kan, katarak. Nah, di cover nggak? Di cover. Diganti nggak? Diganti. Tapi harus lewati dulu masa tunggu selama 12 bulan ya. Nah, kadang-kadang ada orang mikir, aduh rugi banget ya kalau saya bayar gitu ya premi, tapi saya nggak pernah klaim. Nah, menurut saya orang itu harusnya merasa paling beruntung. Kenapa? Tidak sebanding lah apa yang dia bayar dengan kesehatannya dia gitu loh. Nah, kebayang nggak kalau misalnya nih ternyata dia nggak sehat ya, dia cuma bayar 500.000, tapi Prudential bayar kepada dia 15 miliar. Sebenarnya yang rugi siapa sih? Ya, yang rugi pasti Prudential lah, tapi kan dia sudah komit gitu loh, ya kan? Nah, jadi dari mana duit 15 miliar ini sedangkan orang tersebut baru bayar 500.000? Ya, duit ini adalah duit bersama-sama, duit semua peserta asuransi ya, karena kan tidak mungkin semua orang pada waktu yang bersamaan kan sakit seperti itu ya. Nah, itulah jadi bagaimana kita mengikut asuransi itu ya kan, karena kita asasnya itu adalah tolong menolong. Ketika saya sehat ya, ada dana yang saya bayarkan ya, itu juga bisa pergi menolong orang lain. Tetapi ketika saya yang kena risiko sakit ya, duit orang lain yang datang menolong saya. Seperti itu sebenarnya asuransi. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang tadi saya bilang ya, akan menunggu nih, ada masa tunggu 12 bulan ya, dalam 12 bulan pertama sejak tanggal mulai pertanggungan. Jadi kalau misalnya kena dalam masa 12 bulan itu tidak akan diganti. Nanti gantinya setelah 12 bulan ya. Apa aja? Ini di sini ada datanya ya. Misalnya dia katarak, batu pada empedu, batu pada ginjal ya, kena dia penyakit kelenjar gondok tiroid ya kan, tekanan darah tinggi, dia kena wasir, amandel ya kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang namanya asuransi itu ada prinsip namanya utmost good faith. Ya, dia percaya aja apa yang dikatakan orang tersebut. Orang tersebut juga bisa saja dia nggak tahu kan sebenarnya di dalam badannya dia ada penyakit. Makanya pada saat orang masuk menjadi peserta asuransi kan ada memang yang sakit sebenarnya tapi dia nggak tahu, ada yang benar-benar sehat. Nah, Prudential dan juga semua perusahaan asuransi bikin ketentuan boleh klaim nih untuk semua penyakit 18 ini, tapi nanti ya setelah melewati masa tunggu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, gimana kalau seseorang mau masuk Prudential? Semua diterima nggak? Belum tentu ya. Ada yang langsung diterima, ada yang ditolak langsung ya. Banyak sekali nasabah saya juga yang ditolak. Kenapa? Mereka sakitnya udah aneh-aneh. Ada yang udah gula darahnya tinggi banget, tekanan darahnya tinggi banget ya, dan tidak pernah minum obat, contoh gitu. Melalui hasil pemeriksaan ya, medical check up tidak memungkinkan untuk diterima lagi ya. Ada yang ditunda ya, baru boleh punya asuransi nanti setelah 6 bulan, setelah 2 tahun ya. Seperti itu. Ada yang dia dikenakan premi lebih tinggi. Kenapa? Karena dia sudah ada penyakit yang masih bisa ditolerir oleh Prudential. Tapi karena dia sudah ada penyakit, ya dia harus bayar premi lebih mahal ya. Ini ada contoh seorang ibu ya, dia ditawari kartu PSS, tapi ibu itu menolak dan menunda. Ya, mungkin dia pikir gue masih sehat lah, saya masih kuat lah. Ternyata dia kena yang namanya COVID ya. Begitu mau diajuin, ada tes swab yang menyatakan dia positif, ya ternyata dia nggak bisa dulu gitu loh. Dia harus ditunda dan harus ada hasil yang menyatakan bahwa paru-parunya dia bersih ya, sudah bersih dari COVID-19. Nah, apakah saat ini Anda merasa sehat dan baik-baik saja? Ya, bisa saja seperti itu, kita tunda-tunda ya. Kita nggak tahu sebenarnya dalam tubuh kita itu ada satu penyakit. Banyak banget tadi saya udah sebutkan ya, nasabah saya banyak yang ditolak, banyak yang dikecualikan, ya banyak yang dikenakan premi naik, padahal semua sehat-sehat loh. Tapi ketika dilakukan medical check up, ya ternyata mereka nggak sehat seperti itu. Nah, itu untuk asuransi kesehatan ya, ketika seseorang sakit atau mengalami jatuh, kecelakaan, ya dia nggak usah pusing lagi untuk biaya rawat inap atau biaya operasi di rumah sakit. Nah, saya juga mau tawarin nih sebenarnya ke Tante Mama Alda ya. Ini penting banget sih sebenarnya, terutama buat kita ya sebagai orang tua gitu ya, jaminan ketersediaan dana pendidikan untuk anak-anak sampai dengan lulus kuliah, yaitu berupa asuransi jiwa ataupun juga ada proteksi sakit kritis. Nanti ada 2 produk nih, saya mau jelaskan ke Tante. Nanti Tante lihat aja yang mana mau dipilih ya, karena saat ini sudah riskan banget resiko ya. Saat ini orang ada, besok dia udah nggak ada gitu loh. Jadi benar-benar sangat-sangat tinggi lah resiko ya untuk kesehatan seseorang saat ini ya.
Jadi seberapa besar sih cinta ayah ibu pada anaknya? Ya pasti cinta banget ya. Apa yang kita mau lakukan untuk anak kita gitu loh. Nah, ketika kita sehat, ya kita mampu bekerja, kita berikan kepada mereka yang terbaik. Tapi namanya hidup kita nggak tahu ya, kayak omanya Marsi, ketika dia udah nggak ada ya, puji Tuhan ketika dia nggak ada, kami anak-anak sudah mandiri semua. Nah, kebayang nggak kalau misalnya Oma Marsi itu dipanggil Tuhan ketika kami masih kecil-kecil. Sementara selama ini Oma Marsi yang juga sangat-sangat berpartisipasi ya untuk menghasilkan uang melalui dia menjahit ataupun juga salonnya dia. Kalau seandainya itu nggak ada, ya dari mana kami dibiayai untuk kuliah, ya kan? Nah, puji Tuhan sih ketika Tuhan panggil Oma Marsi ya kami sudah mandiri. Nah, tapi kan tidak kita nggak pernah tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan. Contoh misalnya kami ya ke Dilon, misalnya saya sama Papa Dilon ke Dilon, ya kita nggak tahu besok saya nggak ada atau Papa Dilon nggak ada. Ya bagaimana dengan sekolah Dilon? Sementara kan dia baru mau naik ke kelas 3 SMA. Gimana biaya kuliah dia selanjutnya? Siapa yang mau biayai? Ya kan? Siapa yang mau menolong dia? Ya kenapa nggak kita siapkan aja kalau terjadi sesuatu pada kita, paling tidak dia bisa selesaikan kuliahnya sampai dengan lulus. Nah, ini ada produk ya, 2 produk Tan. Ya, satu namanya Prucinta ya. Nah, Prucinta ini adalah khusus untuk uang pertanggungan jiwa ya. Kenapa sih penting banget ya? Itu tadi kita nggak pernah tahu hari besok ya. Ketika kita pergi selama sebulan, kita tinggalin uang jajan, uang hidup untuk anak-anak sebulan. Kalau pergi setahun ya tinggal dikalikan aja, sebulan kali 12. Kalau pergi selama-lamanya kayak Oma Marsi, berapa sih uang yang harus disediakan? Ya itu ada hitungannya ya Tan ya, seperti itu. Nah, untuk apa sih kita miliki yang namanya Prucinta atau asuransi jiwa ini? Ya, fungsinya itu adalah sebagai pengganti income ya. Artinya apa? Ketika kita udah di surga, ada dana yang tersedia, dana itu bisa dipakai untuk anak-anak kita untuk mereka bisa kuliah sampai dengan mereka lulus. Kabar baiknya Tan, gimana kalau ternyata saya sehat-sehat aja? Wah, no problem ya. Kabar baiknya adalah kalau ternyata tidak terjadi resiko, semua duit yang disetor tersebut itu akan dibalikan ke kita. Ya, luar biasa ya Tan. Jadi program ini sebenarnya hanya titip dana saja ya. Kita titip dana, kita setor 10 kali, 1 kali 1 tahun ya, 10 kali, tapi kita diproteksi 20 tahun, 20 tahun loh Tan. Anak-anak diproteksi 20 tahun. Setelah masa proteksi 20 tahun selesai ya, kalau kita masih ada nih, masih sehat-sehat aja, semua yang kita store selama 10 tahun itu dibalikin full oleh Prudential tanpa potongan, plus dia kasih lagi kita bunga 10% ya. Nah, ini jadi luar biasa ya Tania kalau punya yang namanya Prucinta ini buat jaga-jaga ya. Kita store hanya 10 kali saja, tapi anak-anak diproteksi untuk jaminan kuliah mereka 20 tahun yang akan datang, ya kan? Jika misalnya terjadi resiko meninggal, itu cair 100% dari uang pertanggungan. Kalau meninggalnya karena kecelakaan, itu cair 300% atau 3 kali lipat ya. Kalau meninggalnya karena kecelakaan di bulan Ramadan, bahkan cairnya 4 kali lipat. Nah, kabar baiknya jika tidak ada klaim, 20 tahun kemudian kita sehat-sehat aja, akan dikembalikan dana setoran kita full 100% ditambah bonus 10%. Nah, gimana kalau saat itu kita mau perpanjang? Boleh aja kita mau perpanjang kembali ya kan tanpa ada medical check up ya. Nah, ini contohnya Tante mau yang mana nih kalau mau ambil yang Prucinta? Kalau mau ambil yang uang pertanggungan 1 miliar ya, itu preminya itu adalah 2,5 juta per bulan ya. Ya ini anggap aja nabung nih Tan. Kalau tidak terjadi sesuatu kan duitnya juga balik. Duitnya balik 309 juta plus ada bunganya 31 juta nih Tan. Kalau misalnya ambil yang uang pertanggungan 1 miliar. Tapi kalau mau ambil yang uang pertanggungan 500 juta, itu preminya itu 1,45 juta, jadi 1.450.000 per bulan. Nah, duit ini juga nggak hilang, jangan khawatir. Nanti duit itu akan balik ke kita 173,9 juta ya, 174 juta Tan balik lagi ke kita plus bunga 17,4. Ya anggap aja ini nanti duitnya buat anak-anak juga atau ya buat kita sendiri gitu. Tapi kalau terjadi risiko cair 500 juta, kalau meninggal karena kecelakaan 1,5 miliar ya. Kalau meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan cairnya 2 miliar.
ya. Menurut saya ini wajib ambil sih Tan ya. Kalau misalnya Tante berpikir saya mau ambil pakai BPJS aja. Kalau menurut saya ya Tante mau pakai BPJS nggak apa-apa juga sih. Berarti tapi saya sarankan anak-anak ambilin tuh untuk kartu PPH Black Card ya. Terus Tante ambil yang Prucinta. Jadi Tante Prucinta, anak-anak ambil yang Black Card gitu ya. Kenapa? Ya paling tidak ada jaminan buat mereka kalau kenapa-kenapa ada uang yang cair. Kan kita tidak mungkin Tan bergantung dari orang lain, ya kan? Nah, ini ada satu lagi ya. Kalau Tante mau paket yang lebih lengkap lagi ya. Kalau yang Prucinta ini dia cair ketika meninggal. Nah, ini cairnya ketika seseorang sakit kritis ya, dia udah cair. Tapi kalau misalnya dia langsung juga meninggal, cair juga ya. Namanya hidup seperti yang saya bilang tadi, kita nggak tahu ya. Kayak Oma Marsi tiba-tiba kita nggak pernah tahu rasa sesak di dada, ternyata kanker hanya 9 bulan dan akhirnya dia berpulang. Ya sama nih, ada juga kakaknya teman saya, dia seorang dokter ahli bedah terkenal ya. Ternyata dia kena yang namanya meningitis. Meningitis itu kan penyebabnya adalah bakteri yang masuk dan hinggap di selaput otak kita. Akhirnya dia beberapa tahun tuh ya kena meningitis, kasihan dia nggak bisa kerja lagi ya, dia kayak orang lumpuh aja gitu ya. Sementara anak dan istrinya ini ya tetap harus hidup kan, akhirnya mereka jual-jual aset gitu loh. Rumahnya dijual, dia tinggal sama rumah orang tuanya, mobilnya juga dijual ya, untuk apa? Ya untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya. Sayang banget, akhirnya kakaknya teman saya ini juga berpulang seperti itu. Nah, jadi kita punya nih produk ya. Kalau seandainya nih ternyata seseorang kena sakit ya, sakit kritis misalnya kayak meningitis tadi, atau kayak Oma kena kanker, atau kena stroke, gagal ginjal ya kan. Nah, ini langsung cair nih dananya sebesar 200 juta ya. Tapi kalau misalnya tidak tiba-tiba aja dia meninggal ya, cair 1 miliar. Nah, kalau seandainya dia meninggal karena kecelakaan, itu yang akan cair itu sebesar 2,4 miliar ya Tante ya. Nah, tapi kalau seandainya nih dia ingin tarik dananya ya, boleh nggak? Boleh. Di usia 70 tahun ada dana 356 juta. Kalau usia 75 tahun 467 juta, di usia 99 1 miliar ya. Nah, tapi kalau dia mau tarik dananya semua di usia 70 tahun, artinya polisnya dia tutup berakhir ya Tan ya, seperti itu ya. Mungkin anak-anak juga udah gede ya Tan ya. Nah, kita lagi ada promo nih Tan ya untuk paket ini. Mestinya premi per tahunnya itu 39,4 juta. Jadi untuk dapatkan promonya ini diskon 10%, kita mesti bayarnya tahunan Tan ya. Didiskon menjadi 35,5 juta per tahun ya. Cukup bayar 10 kali aja. Bayar 10 kali ya udah simpen aja ya. Di usia berapa saja ketika kita terdiagnosa sakit kritis ya langsung cair tuh 200 juta, atau bahkan kalaupun meninggal cair tuh sampai dengan 1 miliar seperti itu Tan ya. Nah, kalaupun nanti akhirnya kita mau tarik dananya di usia 70, boleh kita tarik dananya seperti itu ya. Nah, menurut saya sebenarnya kalau ada uang ya mending ambil yang ini Tan ya kan, karena ketika sakit kritis aja udah ada dana yang bisa cair gitu loh Tan. Nah, ini adalah bukti klaim ya. Banyak nggak orang yang ambil uang per tahun gede-gede? Banyak. Ini kemarin Prudential bayar 30 miliar ya. Ada seorang ayah ya sehat walafiat, nggak ada masalah apa-apa ya. Ternyata dia kena COVID, dibawa ke Singapura juga tidak tertolong lagi. Ya akhirnya dia meninggal. Nah, dia meninggalkan warisan ya untuk anak istrinya, uang pertanggungan 30 miliar Tan. Dan ini semuanya dibayarin oleh Prudential. Nah, jadi ini Tan ringkasan proposalnya, tergantung sih Tante mau yang mana nih. Mau ambil asuransi kesehatan ada 2 jenis, mau ambil yang PPH Plus yang premium atau yang ekonomis PSS ya. Kalau ambil yang premium PPH Plus itu untuk bertiga 2,5 juta total ya, total premi untuk 3 orang. Kalau mau ambil yang PSS ini harga ekonomisnya itu 1,9 juta per bulan untuk 3 orang ya. Terus Tante juga bisa ambil untuk asuransi jiwa menurut saya. Kalau mau yang jiwa aja ya, bisa ambil mau yang UP 500 juta atau 1M. Atau kalau Tante misal pikir saya khawatir juga nih kalau kenapa-kenapa ya, misalnya kena sakit kritis ya, ambil yang paket paling kanan ya, bundling ya, itu paketnya
preminya itu sudah didiskon menjadi 35,5 juta. Nah, ini bayarnya mesti per tahun sih Tan untuk dapatin diskon. Seperti itu Tan. Jadi kalau Tante oke, kita buatin aja dulu Tan proposalnya ya. Tante kirim KTP Tante dan juga akte lahirnya Anya, KTP-nya Alda ya kan. Saya proses dulu. Nanti kalau sudah diterima baru kita lakukan pembayaran. Gimana Tan? Oke nggak? Seperti itu. Kalau oke, nanti saya telepon Tante. Boleh ya?